Selamat datang di channel Syiar Kalam FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua yang menonton video ini diberikan kesehatan dan keberkahan dalam hidup Anda. Saya ingin memberikan sedikit klarifikasi terkait apa yang beredar dari tulisan saya yang berjudul Milih Syiah atau Wahabi. Ya, ini tulisan lama sebetulnya, sengaja dikorek-korek oleh sebagian orang yang punya kepentingan untuk memframing saya secara negatif seolah-olah saya ini penganut Syiah. Tapi ya tidak jadi masalah ya. Saya cuma ingin memberikan dan menunjukkan sekaligus betapa orang-orang yang framing ini sepertinya punya tingkat literasi yang rendah ya. Gak bisa menganalisis tulisan orang dengan cermat. Masa hanya orang bilang kalau seandainya saya disuruh milih Syiah atau Wahabi, saya milih Syiah. Disimpulkan, Anda ini nih orang Syiah nih. Kok begitu ya? Kalau sekarang ada orang ngomong misalnya, kalau seandainya saya menjadi anak jalanan, maka saya akan menjadi orang yang bersyukur. Itu maksudnya Anda mau jadi anak jalanan. Kalau ada kata kalau itu. Kalau itu kalimat pengandaian, bukan keinginan. Kalau, ya. Kalau seandainya saya menjadi orang kafir, maka saya akan simpatik kepada Islam. Maksudnya Anda mau jadi orang kafir kalau ngomong kalau gitu. Sama dengan saya ngomong kalau saya disuruh milih Syiah atau Wahabi, kan dua-duanya sama-sama Muslim tuh, sama-sama kelompok Islam. Kita nggak mengkafirkan loh ya. Ahlussunnah yang ori itu nggak pernah mengkafirkan ahlul qiblah. Orang Syiah itu Muslim, orang Wahabi Muslim, orang Mu'tazilah Muslim. Hanya saja di kelompok-kelompok ini ada penyimpangan. Saya ini mengimani betul ada penyimpangan dalam mazhab Syiah itu. Orang Syiah meyakini bahwa imam yang hak setelah Rasulullah itulah Sayyidina Ali. Jadi mereka meyakini bahwa keimaman Sayyidina Ali itu hak dan diwasiatkan langsung oleh Nabi. Saya nggak meyakini itu. Orang Syiah juga meyakini bahwa imamah itu merupakan bagian dari akidah. Saya nggak mengimani itu. Sebagian kelompok Syiah yang ekstrim, kadang-kadang punya pandangan negatif, bahkan mencaci maki sahabat. Saya justru menolak itu orang Sunni. Jelas, sama sekali alhamdulillah saya tidak pernah seumur hidup membuat tulisan yang mencacikan sahabat. Sementara kita jumpai itu. Tapi apakah hal-hal negatif dalam mazhab Syiah itu dengan serta-merta menutup mata kita untuk mengambil sisi positif dari mereka? Yang enggak dong, orang terdidik nggak begitu. Nggak berarti kalau mazhab ini sesat dalam beberapa pemikiran, terus kita buang begitu aja. Kalangan terdidik nggak begitu cara pandangnya. Yang baik, yang positif diambil. Dan kalau saya mengatakan simpatik dalam tulisan itu, hanya menyangkut tradisi intelektualnya yang kaya, khususnya dalam bidang filsafat. Itu tulisan sebetulnya saya tulis waktu saya jadi mahasiswa dulu. Sedang-senangnya baca buku, baca aliran-aliran. Saya pikir-pikir, Syiah masih mending nih ketimbang Wahabi. Wahabi cara berpikirnya jumud. Dikit-dikit bid'ahin orang. Dikit-dikit mengkafirkan. Dikit-dikit pandangannya itu cenderung eksklusif begitu ya, sesama Muslim itu. Kadang kata-katanya juga kasar, vulgar gitu ya. Kemudian terlalu ofensif kalau mengkritik. Sementara orang Syiah ada Baqir Sadr, Masya Allah, yang punya falsafatuna itu. Yang diakui hatta oleh beberapa dosen saya sendiri sebagai buku yang bagus. Termasuk Grand Syeikh Al-Azhar. Ya, lihat. Terus kalau orang mengakui hal positif dalam mazhab Syiah atau tokoh tertentu di Syiah, apakah itu artinya jadi orang Syiah? Apakah itu artinya simpatik dengan semua ajaran Syiah? Ya enggak dong. Kalau simpatik dengan sebagian hal positif, itu pun dari Syiah-Syiah yang moderat. Saya tidak pernah menyebutkan bahwa saya simpatik kepada Syiah termasuk yang ekstrim. Anda baca itu tulisan dengan cermat ya. Coba tingkatkan literasi Anda itu supaya tidak gampang menghukumi sebelum Anda membaca dengan cermat dan teliti. Saya tulis itu di tulisan itu. Saya orang Sunni, nyantri di pesantren Sunni dan kuliah di kampus Sunni sampai detik ini dan insya Allah sampai akhir hayat. Dengarkan nih, saya akan memegang teguh ajaran kesunnian itu. Tapi kalau disuruh memilih, kalau itu pengandaian, bukan berarti kita mengafirmasi keyakinan, pengandaian. Masa begini aja nggak paham gitu ya, saya heran nih. Cobalah ya, sahabat-sahabat kita dari Salafi Wahabi itu, coba kalau baca itu yang teliti, jangan gampang, wah ini Syiah nih, wah ini nih Al-Azhar tapi simpatik sama Syiah. Simpatik dengan hal positifnya saja. Kekayaan hazanah intelektualnya,
tokoh-tokoh yang moderatnya dibanding kelompok-kelompok ekstrem Wahabi itu yang cara berpikirnya jumud, gitu ya. Nah, kemudian saya juga di sini jelas nih bahwa posisi utama saya jelas bahwa saya tidak setuju dengan doktrin-doktrin mendasar dalam ajaran Syiah. Kurang jelas apa itu tulisan? Juga tidak mengamini pandangan keagamaan orang-orang pandangan keagamaan yang kerap didengungkan oleh orang-orang Wahabi. Jadi setuju sama Syiah saya enggak, apalagi sama Wahabi gitu. Tapi kalau disuruh milih nih dua kelompok ini, kira-kira mana ya hal yang positif yang lebih banyak? Dulu saya berpandangan ya Syiah itu. Dan emang Wahabi itu secara umum gitu ya. Coba Anda lihat gitu loh. Sumbangsi intelektual mereka dalam pemikiran, dalam filsafat, mengkritik aliran-aliran kontemporer begitu ya, dalam mantik, dalam logika begitu ya, dalam usul fiqih. Lihat tuh orang-orang Syiah, usul fiqihnya. Bahkan Syekh Said Faudah sendiri, ulama besar dalam mazhab Ahlussunnah itu mengakui kekayaan hazanah Syiah dalam bidang ilmu rasional, dalam ilmu usul fiqh, dalam mantik, dalam filsafat begitu ya. Dan itu bukan berarti kita itu mengafirmasi akidah Syiah atau kita itu setuju dengan semua pandangan orang Syiah. Heran gimana ceritanya itu cara berpikir begitu, ya. Kemudian saya tegas tentu di paragraf akhir. Jadi milih Wahabi atau Syiah. Kalau pilihannya ada 3, kata saya jelas saya tidak milih kedua-duanya. Jadi saya nggak milih Wahabi, nggak milih kelompok Syiah. Meskipun kita meyakini dua-duanya adalah kelompok Islam, nggak boleh kita kafirkan ya. Ada sebagian orang mungkin berpandangan, saya ngasih pilihan milih Wahabi atau Syiah itu seolah milih antara Islam dan kekufuran. Terus seolah-olah saya memilih kekufuran nih, karena Syiah ini kafir. Di mata sebagian orang, enggak. Anda kalau baca sekte-sekte Islam, Syiah itu termasuk kategori al-firaq al-islamiyah. Sekte Islam. Hanya saja ada bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan, dan kita mengkritik itu, gitu loh. Di buku ulama-ulama Sunni itu, dan nggak mengimani apa yang mereka amini. Saya tidak milih karena saya ingin menjadi Sunni Asy'ari. Ayo wa ana Asy'ari. Ana mutakharrij minal Azhar Syarif wa ana Asy'ari. Sunni. Sesuai dengan diamalkan oleh amatan saya sendiri. Tapi kalaulah harus dipaksa, ini saya heran. Orang Salafi Wahabi kok nggak paham yang beginian ya? Kenapa? Kenapa Anda nggak bisa paham yang begini? Kalau dipaksa, Anda paham nggak? Sebagai orang Indonesia, paham nggak makna kalau? Yang bermakna pengandaian itu. Bukan kemauan kan. Kalau saya bilang, kalau seandainya saya menjadi pengangguran, maka saya akan bekerja keras. Bukan berarti Anda mau jadi pengangguran kan. Itu hanya pengandaian belaka kan. Dan ini tulisan saya tulis sebagai bentuk kritik sama orang-orang Salafi Wahabi itu. Cara berpikirnya yang jumud, yang gampang menyalahkan sesama muslim. Vulgar pula kosakatanya. Dan itu ada di kitab-kitab ulama mereka. Dan kita juga membaca. Gitu ya. Sementara saya ketika membaca orang Syiah, luar biasa nih, mantik, logika, kalam, filsafat, kaya sekali. Terus kalau misalnya kita bilang begitu, apa artinya semuanya kita amini, kita benarkan? Nggak ada orang bilang begitu, saudara. Ya, belajar teliti dalam melihat pernyataan orang. Jangankan saya, Anda kalau baca bukunya Grand Syekh Al-Azhar itu, Syekh Ahmad Thayyib. Syekh Ahmad Thayyib itu termasuk orang yang memuji Baqir Sadr, dan itu orang Syiah. Dalam karyanya yang mengkritik filsafatnya David Hume. Silakan Anda baca di bukunya Hadis fil Ilal wal Maqasid. Dia merefer ke Baqir Sadr, buku Al-Usus Al-Mantiqi wal Istiqra, dan dia menyebutkan bahwa itu adalah satu kritik yang sangat tajam untuk mengkritik mazhab empiris. Bukunya Baqir Sadr itu seorang filsuf Syiah. Dan kita mengapresiasi hal positifnya dalam tradisi intelektualnya, bukan dalam keseluruhan akidahnya. Saya kira ini jelas ya, dan saya kira klarifikasi ini penting supaya orang tidak punya pandangan negatif, apalagi mengkafirkan sesama muslim. Syiah itu muslim, Wahabi itu muslim, ya. Hanya saja ada penyimpangan-penyimpangan. Cuma saya melihat kalau ditimbang-timbang nih, dari gaya berpikirnya, hazanah intelektualnya, sikap keberagamaannya, kayaknya Syiah yang moderat ini masih mending deh ketimbang Wahabi. Ini cara berpikirnya jumud dan kekayaan hazanah intelektualnya dalam bidang filsafat dan pemikiran tidak begitu berkembang secara signifikan. Apa salahnya kalau kita memilih hal yang positif dari mazhab di luar mazhab kita, dan itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam sama sekali. Semoga bisa bermanfaat dan menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.